bisa dibilang promotor atau pionir PVC board. Itu. Nah, jadi kita coba, kita riset, kita buat sebuah produk. Ini bahannya itu plywood. Banyak yang keropos entah termakan usia, entah karena nyetak khusus buat PVC yang khusus slab ini. Ini permukaannya lebih glossy. Berbeda dengan PVC di pasaran. Berbeda dengan PVC yang lainnya yang dijual juga di Batu Beling. Oh gitu. Iya, misalkan saya ngomong ya, saya ngomong yang mudah dipahami aja. Contohnya punyanya material ini yang lapisan laboratoriumnya itu 2 sisi. Bolak-balik berarti. Bolak-balik. Oh iya. Bolak-balik. Jadi tanda kutip ada yang bilang terkesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Batu Beling, jumpa lagi dengan saya Yevi Moreno di media sinergi visi, informasi, dan kreasi Batu Beling Podcast. Oke sahabat, kali ini sebagai langkah nyata dari komitmen Batu Beling untuk mendukung kemajuan di bidang riset dan penelitian, Batu Beling menghadirkan salah satu produk inovatif dan kreatifnya, Batu Beling Furniture Lab. Nah, untuk tahu lebih detail, sudah hadir perwakilan dari keluarga besar Batu Beling. Nah, orangnya masih muda, pinter, ganteng, wes, pokoknya mantep. Ada Pak Muhammad Umar Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Salam Mas Yevi, sehat, alhamdulillah. Enak Pak Mas ini ya? Mas saya. Mas Umar, gimana proyek? Lancar? Alhamdulillah. Nah, terbaru kemarin Unjaya ya? Terbaru kita di Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjaya Jogja. Kemarin juga ada video reviewnya, sudah saya review. Detailnya juga sudah ada, teman-teman bisa cek di YouTube Batu Beling juga. Nah, kali ini kita mau ngobrolin produk Furniture Lab, Batu Beling Furniture Lab. Nah, sepengetahuan saya, Mas Umar, kalau furniture itu kan mungkin kayak home furniture kayak gitu ya. Ada meja, ada lemari, nakas, terus apalagi dipet atau apa kayak gitu. Nah, yang jadi masalah ini ada labnya, ada laboratoriumnya. Nah, itu apa produk furniture lab ini apa? Bedanya sama yang rumah itu apa ya, sama kayak gitu aja gitu. Monggo dibantu jelaskan. Ya, sebenarnya gini, terima kasih atas undangannya, atas waktunya Mas Yevi. Jadi gini, sebelum Batu Beling mengeluarkan atau membuat produk Furniture Lab. Sebenarnya dari beberapa instansi-instansi itu sebelumnya sudah punya laboratorium atau mebelnya masing-masing. Cuman memang dulu itu adanya kalau ndak bahan steel atau bahan besi, dia pakai plywood. Ya, dia pakai plywood, entah di finish HPL, entah dicat duku, biasanya kan seperti itu. Seiring berjalannya waktu, kebetulan kita ini bisa dibilang promotor atau pionir PVC board. Itu. Nah, jadi kita coba, kita riset, kita buat sebuah produk itu dari PVC board ini. Ya, jadi PVC board ini bahannya kan dia tahan lapuk ya, tahan lapuk, dia tahan korosi, terus dia itu ditempel lagi atau di finish lagi masih bisa. Ya, masih bisa. Jadi kebetulan ada peluang, kita baca ada peluang, ternyata ada peluang di situ. Dan sistem kerjanya kalau PVC board ini dia bisa menggunakan mesin. Ya, dia bisa menggunakan mesin untuk menjaga simetris. Gitu. Jadi jangan hanya terpaku karena furnitur, terus hanya bayangannya di kitchen set, gitu. Di buffet, di lemari. Di sisi laboratorium kan juga membutuhkan tersebut. Misalnya ada untuk wall bench, meja kerjanya, meja praktek, kan gitu ya. Itu kan juga membutuhkan. Di situ kan di atasnya meja, bawahnya kan dia pasti ada butuh laci, butuh rak, kan yang seperti tempat itu, tempat penyimpanan kan gitu. Lemari
ada juga lemari asam, ya foam wood kan gitu, lemari-lemari penyimpanan untuk bahan-bahan kimia gitu. Jadi arahnya lebih ke situ. Ya. Oke, jadi hampir mirip dengan yang di rumah, tapi dia lebih spesialisnya lebih untuk hal yang berkaitan dengan chemical atau yang terkait dengan laboratorium, begitu kurang lebih ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi disinggung tentang tentang bahannya, ada PVC kalau tidak salah, dengan berbagai kelebihannya yang bisa dilapis, tahan lapuk juga, tahan air juga. Nah, untuk lebih detailnya nih Mas Umar, untuk furniture lab Batu Beling ini, apakah ada bahan lain atau hanya PVC itu? Sebenarnya banyak jenis bahan itu ya, karena awal dulu saya ingat project awal itu kita ini mengerjakan renovasi atau pembaruan. Jadi di situ itu ada sebuah instansi sekolahan gitu ya, sekolah tinggi, sekolah perguruan tinggi gitu, sudah ada meja labnya Mas. Unitnya sudah ada. Sudah ada. Disuruh untuk memperbarui. Nah, saya lihat waktu saya survei, ini bahannya itu plywood. Banyak yang keropos entah termakan usia, entah karena lokasi yang lembab sehingga dia kayak lapuk gitu ya. Nah, kan gitu. Akhirnya kita mengerjakan dengan bahan baru ini, bahan PVC ini. Ya, bahan PVC ini. Kita mengerjakan gitu. Terus seiring berjalannya waktu kan kita bangun marketingnya, kita bangun sosial medianya, kita bangun. Ada juga beberapa permintaan yang low budget. Ya, ada. Nggak mau pakai PVC board karena budgetnya nggak nutut. Ya kita bisa ngerjakan. Pakai plywood kita ngerjakan juga. Iya, pakai plywood kita ngerjakan. Ada yang sebelumnya itu ini tadi kan body ya. Bodinya. Ini tadi kan body utama atau strukturnya ya. Terus ada yang top table. Atasnya top table-nya itu hanya pakai keramik atau granit. Yang sebelumnya kebetulan kita punya phenolic resin board khusus laboratorium, khusus untuk lab ya, kan gitu. Perbaruan dari beberapa jenis material itu yang sekarang jadi produk unggulannya kita. Begitu. Jadi gitu. Oke. Jadi material yang digunakan ini lebih unggul dengan material lebih dibanding dengan material yang sebelumnya. Kalau sebelumnya pakai steel sama plywood kurang lebih. Nah, yang terbaru juga ada PVC board, ada pakai phenolic resin board, kurang lebih kayak gitu. Nanti mungkin session berikutnya mungkin kita bahas fisiknya kalau lebih detail ya. Waktunya nggak cukup nanti. Oke, misal nih ada customer nih. Dia mungkin karena sempat disinggung sama Mas Umar tadi karena low budget nih. Tidak menggunakan material tersebut. Mungkin dia punya rekom sendiri misalnya. Pakai yang lama, plywood atau steel mungkin. Nah, itu gimana? Apakah ada edukasi khusus mungkin resikonya seperti ini atau gimana? Resiko itu pasti ada. Dari beberapa jenis material pasti ada kekurangan, ada kelebihan, kan gitu. Yang paling terakhir ini kita ngerjakan menggunakan sejenis plywood. Sejenis plywood dilapis HPL, kan gitu ya. Karena memang budget, alasan utamanya budget. Cuman dari proses itu sedikit lebih lambat, malah lebih lama ya, sedikit lebih lambat karena ini kan kalau enggak di finishing atau enggak ditempel ulang, ini kan jelek permukaannya, tampilannya. Terus kalau penempatannya biasanya ya ruang lab itu kan cenderung full AC atau gimana kan gitu ya, lembab. Body kalau menggunakan plywood lama-lama yang kalah itu di bagian bawahnya. Tapi untuk antisipasi seperti itu kita ini menggunakan edgingnya bukan edging sejenis edging PVC, edging HPL. Kita menggunakan edging aluminium. Kita menggunakan edging aluminium agar sedikit lebih awet lah dari masanya, nggak gampang korosif dibanding besi kan ya. Biar
Kalaupun nanti lembab kena air, ruangan dipel atau apa ini air ndak langsung meresap ke plywoodnya. Oh gitu. Nah, kalau ngomong steel ya, ngomong steel. Steel itu kan bahan utamanya kan lembaran. Lembaran. Plat sama, gitu ya? Iya plat. Plywood juga lembaran. Anu juga. Cuman proses fabrikasinya steel ini sedikit lebih lama karena harus di bending, ditekuk, apa namanya? Kadang ada yang minta untuk dicat. Di powder coating yang anti apa namanya antibakteri kan gitu, harus seperti itu. Kalaupun budgetnya nutut dan waktu deadline-nya enggak terlalu mepet ya enggak ada masalah, bisa juga kita ngerjakan. Oh gitu ya. Jadi pada prinsipnya selain bahan utama tadi pada phenolic resin sama PVC board yang kualitasnya jauh lebih bagus, misalnya ada request nih custom sesuai dengan budget atau dengan material yang direkomkan sama user bisa ya. Bisa. Cuman di PVC itu gini, Mas Yevi, saya kasih bocoran sedikit ya. PVC board ini kan di samping dia permukaannya sudah glossy, meskipun dia tanpa di finishing kan sebenarnya dia sudah bagus. Enggak masalah. Gitu ya. Kalau hanya modifikasi, hanya beberapa titik yang ditempel HPL untuk mempercantik saja, nggak ada masalah kan gitu ya. Yang kedua, kita ini sistem kerjanya semua menggunakan mesin. Jadi sistemnya sistem apa ya, kayak puzzle gitu loh, kayak puzzle, kayak PNP kayak gitu. Iya. Kayak apa namanya? Jadi kita meminimalisir potongan manual. Oh gitu. Untuk apa namanya, ngejar simetris sih. Dan lebih cepat, lebih presisi, lebih cepat, dan gitu lebih ya. cepat. Prosesnya lebih cepat. Sekarang kita masuk ke detail produknya. Tadi sempat disinggung sama Mas Umar tadi ada kabinet Iceland, ada lemari asam juga. Nah, mungkin bisa di-spill nih ya, ini beberapa produknya nih agak detail nih. Ada apa aja nih di furniture? Yang jelas yang paling sering dibutuhkan meja kerja. Atau meja kerja atau meja praktek ya. Terus lemari asam itu sering juga orang minta karena untuk penyimpanan apa namanya bahan-bahan kimia mereka ya, lemari asam. Terus ada meja pulau atau meja island. Nah itu biasanya juga buat meja praktek. Di meja island itu biasanya dia minta dilengkapi dengan rak atasnya. Oh, penyimpanan ini nih, tabung-tabung itu biasanya kaca-kaca itu ya. Ada raknya. Terus dia ada wastafel, ada apa namanya sinknya. Ya, biasanya seperti itu. Tidak hanya instansi perguruan tinggi atau apa yang membutuhkan island ini biasanya. Ada apa namanya perusahaan yang untuk riset ya, perusahaan kosmetik untuk area risetnya dia, produk-produk yang gitu. Sebelum dipasarkan itu biasanya ya diriset dulu ya. Terus ada yang kayak dari perusahaan itu kayak apa, pupuk, perusahaan pupuk dia itu membutuhkan lemari penyimpanan untuk bahan kimia. Jadi bukan ruang lab, lemarinya lemari lab. Lemari yang dia ndak mau berbahan dasar kayak plywood gitu. Malah ndak mau kayu dia. Ndak mau yang berbau kayu, ndak mau dia. Ya, lemari lab ya, saya bilang lemari lab, lemari laboratorium gitu. Oke. Kembali tadi juga sempat Mas Umar singgung tentang keunggulan dari bahan-bahan dari Batu Beling Furniture Lab tadi, ada PVC sama phenolic. PVC tadi sedikit sudah disinggung. Nah, selain dari kelebihan bahan tadi, apa nih keunggulan Furniture Lab di Batu Beling? Kenapa kok harus pakai furniture yang khusus nih kayak gitu? Meskipun furniture yang berbahan sebelumnya yang dari kayu itu kan juga pasaran, di pasaran juga ada. Kenapa harus di Batu Beling? Kenapa harus pakai furniture labnya Batu Beling yang spesial ini kayak gitu? Kenapa enggak pakai furniture kayu biasa lah kayak gitu? Kenapa? Ya sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh saja menggunakan produk manapun. Cuman kan kami kan punya nilai unggul yang PVC pun itu banyak di pasar.
PVC sendiri itu juga PVC banyak board ya? itu banyak di pasaran. Karena kita sudah lama mempelajari PVC ya. Ada yang density 0,4, 0,5, 0,7 dan sejenisnya. Karakternya itu karakternya. juga. Jadi memang di Batu Beling itu khusus nyetak, khusus buat PVC yang khusus lab ini. Ini permukaannya lebih glossy. Berbeda dengan PVC di pasaran. Berbeda dengan PVC yang lainnya yang dijual juga di Batu Beling. Oh gitu. Iya, misalkan saya ngomong ya, saya ngomong yang mudah dipahami aja. Contohnya dari segi density. Density kepadatan. Batu Beling punya PVC density 0,5 dan Batu Beling punya density 0,7. Ada. Iya, ada. Tapi yang dipakai untuk lab ini density 0,6 sampai 0,7 tapi permukaannya itu lebih dikilapkan. Tujuannya apa? Tujuannya jadi gini, kalau mau baca PVC atau lihat perbedaan ya, semakin rendah jenis density dia semakin gembuk, lunak, ya? semakin lunak, permukaannya dia agak kasar. Kalau permukaan agak kasar ini noda mudah nempel. Noda mudah nempel. Kita buat itu yang permukaannya bener-bener licin. Kalaupun noda nempel itu dikasih sama air, digosok itu hilang. Nah, lebih mudah dibersihkan. Ya, itu keunggulannya PVC. Dan pakai furnitur manapun boleh-boleh saja. Pakai PVC manapun boleh-boleh saja. Tapi kita dari seiring berjalannya waktu kita kan riset ya. Kita riset. PVC-nya kita yang kita pakai itu lebih kilap. Oh, khusus untuk untuk lab ini ya. Makanya kadang saya eman kalau ada user yang minta di finishing ulang. Oh, gitu. Ya. Ya mungkin karena request tampilan, apalagi kalau HPL itu kan motifnya macam-macam. Ada yang wood, ada yang solid. Betul. Kadang saya eman. Nah, itu yang pertama terkait PVC. Terus terkait tadi singgung phenolic juga ya, top table-nya ya, top table-nya. Kenapa sih kok pakai top table phenolic resin? Ya kan gitu ya. Kenapa? Jadi gini, ada beberapa, kadang saya diskusi dengan beberapa orang termasuk guru besar yang di laboratorium ya, di instansi di perguruan tinggi. Itu kenapa Pak kok di spek pakai phenolic Pak? Saya bilang gitu ya. Padahal kan bisa granit bisa toh? Iya. Loh, sebelumnya tuh granit atau batu alam. Oh gitu. Iya, granit atau batu alam. Keramik bisa juga. Keramik bisa. Bisa, cuma tergantung cairan yang dipakai. Oh, chemicalnya, reagennya apa? Bukan, ya cairan yang akan dipakai untuk praktek itu tergantung itunya. Kenapa Pak? Jadi gini Mas. Kalau granit, ya bener dia anti asam, enggak ngeflek, enggak apa di granitnya, di batu alamnya itu. Cuman kadang gelas ukur yang kaca itu loh, tabung kaca namanya anak ya, itu kalau langsung tabrak jatuh gitu ya, langsung jatuh ke granit, ke top table-nya ini pecah. Oh gitu. Loh, kenapa Pak? Ya karena memang berat jenisnya beda. Batu kan berat jenisnya lebih tinggi daripada kaca. Begitu kesenggol gini langsung pecah. Gitu loh. Ya. Begitu kesenggol itu ini langsung pecah. Phenolic ini berat jenisnya lebih rendah daripada granit atau batu alam itu tadi, lebih rendah berat jenisnya. Jadi ada jatuh itu kalau ketinggiannya tidak terlalu tinggi dia hanya mantul, dia tidak pecah. Oh gitu. Tidak pecah gitu. Dan phenolic itu ada beberapa macam jenisnya. Phenolic resin yang biasa ya hanya phenolic resin tanpa dilapisi cairan untuk tahan kimia. Oh, yang biasa untuk partisi itu biasa. Ya. Nah, yang di Batu Beling, yang dijual Batu Beling, kebetulan kita punyanya material ini yang lapisan laboratoriumnya itu 2 sisi. Bolak-balik berarti? Bolak-balik. Oh iya. Bolak-balik. Jadi tanda kutip ada yang bilang terkesan mahal. Loh, kok mahal? Di sana ada yang jelaskan dulu. Ya, dijelaskan dulu berapa dia satu muka atau 2 muka untuk cairan lapisan laboratoriumnya. Terus dia ini mampu menahan cairan kimia yang berapa persen. Kita kan ada hasil uji labnya. Oh, ada sertifikasinya itu ada ya? Mampu menahan yang asam sekian, yang sekian ada, cuman saya tidak hafal. Ya, nama-nama cairan itu ada gitu. Jadi kurang lebih yang saya
ketahui kenapa ada yang pindah dari granit ke fenolik, yaitu tadi dari berat jenis bahan berat jenis material itu tadi, karena batu ya. Batu kalau langsung tabrakan sama tabung kaca kan ya, kaca gelas ukur itu kan tipis-tipis, kecil-kecil gitu, langsung pecah. Jadi pakai phenolic resin board tadi lebih safe juga ya. Oke, Mas Umar, ini terakhir nih sebelum kita closing nih. Kalau sahabat Batu Beling mau konsultasi ini lebih detail, mungkin lebih enaknya pakai apa, terus desainnya seperti apa, untuk mendapatkan produk furniture lab ini gimana, mau ngomong lebih panjang lebar gimana caranya? Monggo dibantu jelaskan ke sahabat Batu Beling. Jadi gini, Batu Beling ini menurut saya perusahaan yang paling mudah untuk dihubungi. Paling mudah? Iya, karena di era digitalisasi sekarang, hampir semua platform yang ada di Google, di apa itu media sosial apa saja, hampir di situ Batu Beling ada. Tulis saja kita main apa, main platform atau main sosmed apa saja, Facebook, terserah, Instagram, terserah. Ketika jadi pencarian Batu Beling, TikTok itu ada juga ya. Iya, gampang sekali, dan di situ ada tertera beberapa nomor marketing. Jadi nggak usah susah dan nggak usah bingung harus datang ke kantornya, harus menemui, nggak usah, sudah. Anda main sosial media apa, Anda main gadget Anda ini loh, Anda gunakan apa saja, cari Batu Beling. YouTube ada, Facebook, TikTok ada, marketplace ada semua sudah. Segala jenis marketplace ada semua. Kenapa? Karena memang kita ini berusaha semaksimal mungkin untuk memudahkan calon-calon customer. Kita insya Allah kita welcome dengan siapapun. Kita welcome, dihubungi dari sisi manapun, nanti pasti akan ditanggapi atau dilayani dengan sama bagian-bagiannya, sama marketing bagiannya. Misalkan di sosial media nih, jadi mohon maaf kok lambat responnya di sosial media, di misalkan ngechat di Messenger Facebook, kok lambat gini, itu bukan lambat, itu sedang dialihkan atau dioper ke marketing. Jadi nanti dihubungi dengan nomor lain, yang hubungi nomor lain, ada yang nyapa, yaitu jadi tim yang proaktif ya. Iya. Misalkan nih, kan enggak mungkin Mas Yevi untuk order meja lemari asam misalkan, ordernya lewat Tokped, kan enggak mungkin, ngirimnya susah, bagaimana, terus masnya bagaimana, chat aja di Tokopedia, langsung direct langsung ke kita. Kalau hati-hati, kalau di Tokopedia yang ada ofisialnya, yang bener-bener Batu Beling, hati-hati, toko-toko tipuan gitu ya. Musim sekarang musim. ya kurang lebih seperti itu. Mas Umar, terima kasih hadirnya, terima kasih informasinya di Batu Beling Podcast. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Nanti review juga proyek-proyek lainnya ya nanti ya. Monggo. Oke, sahabat Batu Beling, demikian podcast kita dengan Mas Muhammad Umar Ma'ruf, perwakilan dari keluarga Batu Beling untuk membahas produk Batu Beling Furniture Lab. Sampai ketemu di podcast berikutnya, kita bahas produk-produk lainnya, kita review produk-produk lainnya. Tetap stay tune di Batu Beling Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.